Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah, Ibu Sherlyn Hendry MPD, seterusnya kepada teman-teman yang seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang nilai tempat dan analisis buku matematika dengan beranggotakan Nurhamera Fitri dengan NIM 2012953, Raisa Kurataini dengan NIM 2012964, Siti Nur Anissa Putri dengan NIM 2012977, dan Triwindi Aprilia dengan NIM 2012984. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Nur Anissa Putri. Kepada Siti Nur Anissa Putri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengenalan nilai tempat. Pengenalan nilai tempat ini ada 5. Yang pertama yaitu nilai tempat. Nilai tempat merupakan nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Berikut ini susunan nilai tempat. Yang pertama yaitu bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Yang kedua, bilangan puluhan disusun oleh 2 angka antara 10 sampai 99. Yang ketiga, bilangan ratusan disusun oleh 3 angka antara 100 sampai 999. Bilangan yang keempat, bilangan yang disusun oleh 4 angka antara 1000 sampai 9999. Yang terdapat contoh di bawah ini yaitu yang kedua yaitu nilai tempat pembelajaran bilangan asli dan operasinya. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya bertambah 1 atau himpunan bilangan bulat positif yang tidak termasuk 0. Terdapat beberapa himpunan bilangan asli dan penjelasannya nilai tempatnya. A. Himpunan bilangan asli kurang dari 5. B. Himpunan bilangan asli dari angka 10 sampai 15. C. Himpunan bilangan asli dari angka 100 sampai 105. D. Himpunan bilangan asli dari 1000 sampai 1005. Yang selanjutnya, yang ketiga, nilai tempat pembelajaran bilangan caca dan operasinya. Bilangan caca merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh, bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Contoh soal bilangan caca, yaitu 2365 sama dengan 2 ditempatkan ribuan, 3 ditempatkan ratusan, 5 ditempatkan puluhan, dan 6 ditempatkan satuan. Nah, dari keterangan nilai tempat itu, kita bisa menyusun nilai tempat sesuai urutannya, yaitu satuan berada di paling belakang dan nilai tempat terbesar ada di depan. Dalam soal itu, nilai tempat yang paling besar adalah puluh ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, sehingga lambang bilangannya adalah 2365. Yang keempat yaitu nilai tempat bilangan bulat dan operasinya. Himpunan bilangan bulat terdiri dari gabungan bilangan asli, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli tersebut dapat disebut juga bilangan bulat positif. Contohnya, bilangan 234 merupakan bilangan bulat yang akan kita tentukan nilai tempat dari masing-masing angka tersebut.
kita tahu bahwa 234 dapat ditulis menjadi bentuk penjumlahan seperti berikut. 234 sama dengan 200 ditambah 30 tambah 4. Dalam pembentukan penjumlahan di atas, maka 2 memiliki tempat ratusan, 3 memiliki tempat puluhan, dan 4 memiliki nilai tempat ratusan. Yang kelima, nilai tempat pecahan dan operasinya. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Bentuk bilangan pecahan bisa ditulis dengan A per B. Contohnya 1/2, 3/4, dan 5/7. Bilangan yang berada di atas garis pemisah disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan di bagian bawah disebut penyebut. Contohnya, yaitu 10/35 ditambah 15/35 sama dengan 25/35. Terdapat nilai tempat puluhan dan ratusan, di mana bilangan 1 sebagai puluhan dan 0 sebagai satuan pada pemecahan pertama, ditambah dengan pemecahan kedua, yang nilai tempatnya 1 sebagai puluhan dan 5 sebagai satuan, sehingga hasilnya 25/35. Dibaca pembilang dibagi 2 puluhan, 5 satuan, dan penyebut dibagi 3 puluhan dan 5 satuan. Baiklah, itu materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nur Arnisa Putri. Untuk materi selanjutnya, analisis materi nilai tempat matematika kelas rendah yang akan dibacakan oleh Nur Hamera Fitri. Kepada Nur Hamera Fitri dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis materi nilai tempat matematika kelas rendah. 1. Analisis buku kelas 1. Pada kelas 1, tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Pembelajaran 3, 5, dan 6. A. Pada pembelajaran 3, membahas tentang membilang bilangan 11 sampai dengan 20, yaitu nilai tempatnya puluhan. Pada pembelajaran 3 ini, peserta didik belajar membagi 11 sampai dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda. Siswa bisa membilang benda dengan konkret. Peserta didik dapat menggunakan benda-benda konkret atau gambar sehingga peserta didik dapat membilang 11 sampai dengan 20 secara urut dengan tepat. B. Pada pembelajaran 5, membahas tentang lambang bilangan serta pengelompokan bilangan 11 sampai 20 itu sendiri. Pada pembelajaran 5 ini, peserta didik belajar dengan mengayakan gambar dan kartu bilangan sehingga peserta didik mampu menunjukkan lambang bilangan sampai dengan 20 dengan tepat secara berurutan. Selanjutnya, peserta didik menggunakan benda-benda konkret atau gambar untuk dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai 20 yang ditentukan dengan tepat. C. Pembelajaran 6 membahas tentang latihan soal yang telah dipelajari di pembelajaran 3 dan 5. Pada pembelajaran sebelumnya, peserta didik sudah belajar membilang, menulis, dan mengelompokkan secara berurutan. Pada pembelajaran 6 ini, peserta didik belajar menggunakan lembar latihan soal, sehingga peserta didik mampu menulis bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Selanjutnya, masih kelas 1, tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari, dan pembelajaran 3, 5, dan 6. Poin yang pertama, pada pembelajaran 3 membahas tentang mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dari yang kecil
ke yang paling besar. Begitupun sebaliknya. Bilangan 11 dengan 20, baik urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar, dan dari urutan yang paling besar ke yang paling kecil. Setelah itu, siswa bisa diminta secara bergantian maju untuk menulis bilangan 11 sampai 20 yang sudah mereka ketahui dari yang terkecil. Setelah itu, barulah nanti ditulis nama bilangan dan meminta peserta didik melafalkan nama bilangan tersebut dengan suara nyaring. B. Pembelajaran 5 membahas tentang penyebutan nilai tempat dari bilangan 11 sampai 20. Setelah mendapatkan penyelesaian tentang bilangan tempat, siswa diminta mengulang apa yang mereka lihat dan dengar. Pada pembelajaran 5, terdapat beberapa contoh gambar buah-buahan yang diletakkan sesuai tempat penyebutan nilai tempat bilangan tersebut. Setelah itu, siswa juga diberikan gambar yang sama dengan penjelasan nilai tomat dan bulangannya dikosongkan, sehingga siswa diminta melestarikan gambar kerja tentang bilangan 11-20 dengan urutannya. Pembelajaran 6 membahas tentang latihan soal tentang materi yang telah dipelajari dan pembelajaran 3 dan 5. Pada pembelajaran 6 ini, siswa mengidentifikasi nilai tempat 11-20 dengan tepat, dengan tabel nilai tomat dan buku pelajaran. Siswa diminta menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan menulisnya dengan benar. Selain itu, siswa juga diminta menyebutkan bilangan berdasarkan nilai tempat tersebut. Setelah siswa mengerti, barulah siswa diminta menyelesaikan soal latihan yang ada di buku. Selanjutnya, kelas 1, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5 membahas tentang pengelompokan dan penulisan puluhan serta satuan dalam bentuk nilai tepat. Pada pembelajaran 5 ini, siswa diminta memberikan pengelompokan bilangan. Dengan demikian, gambar seperti telur diletakkan dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Terdapat 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan, sehingga siswa diminta mengelompokkan dan menuliskan puluhan dan satuan tersebut dalam bentuk nilai tempat. Pada pembelajaran 6 membahas tentang nilai tempat satuan dan puluhan yang terdiri dari 2 angka. Pada pembelajaran 6 ini, siswa dapat menentukan nilai tempat, satuan, dan puluhan. Bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Sambil belajar nilai tempat, siswa juga dapat bermain. Setelah salah satunya yaitu dadu yang bisa dijadikan objek dalam pembelajaran nilai tempat. Siswa diminta membuat dadu dari pola yang tersedia pada buku. Ada 2 jenis dadu yaitu dadu bertulis nilai puluhan dan nilai satuan. Setelah dadu tersebut terbentuk, barulah dimainkan. Setelah itu, siswa menuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia, dan selanjutnya menuliskan nama dan bilangan tersebut. Selanjutnya kelas 1, tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Dan pembelajaran 3 dan 6. Pada pembelajaran 3 membahas tentang pengurutan bilangan dari bilangan terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diminta memperhatikan banyaknya hewan di suatu kandang pada buku. Kemudian membandingkan dengan banyaknya hewan yang ada di kandang lainnya.
Siswa dilatih menghitung dan menentukan mana yang lebih banyak dan sedikit. Setelah itu, siswa diminta mengurutkan bilangan dari kelompok bilangan terkecil ke paling besar, atau sebaliknya, dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret dengan benar. Pada pembelajaran 6, membahas tentang urutan bilangan yang lebih besar, lebih sedikit, dan sama banyak. Pada pembelajaran 6 ini, siswa diminta dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Siswa dapat menggunakan gambar yang ada pada buku. Lalu siswa diminta mengurutkan bilangan dari kelompok benda tersebut. Setelah itu, siswa dilatih mengerjakan soal tentang bilangan yang lebih besar dan lebih kecil. Selain itu, siswa juga berlatih menentukan urutan bilangan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Hamira Fitri. Untuk materi selanjutnya, analisis buku kelas 2 yang akan dibacakan oleh Triwindi Aprilia. Kepada Windy, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi analisis selanjutnya, yaitu analisis buku tema kelas 2. Di mana yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1, 4, dan 6. Pada pembelajaran 1 membahas tentang bilangan cacat 3 angka, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diminta mengamati gambar rak buku yang ada di buku siswa. Pemahaman siswa dimulai dengan mengamati pengelompokan buku. Contoh, setiap kelompok banyaknya 10 dan ada 7 buku di bagian lain. Dengan cara seperti itu, siswa dapat diarahkan untuk menyatakan bahwa 5 puluhan sama dengan 50 ditambah dengan 7. Banyaknya 57 buku. Kemudian siswa diminta mengamati gambar kelompok kubus. Contoh 10 kelompok kubus dan 100 kubus. Lalu siswa mengamati kelompok kubus dan 8 kubus. Setelah itu, barulah siswa mendengarkan penjelasan guru bagaimana cara membaca banyak kubus sesuai dengan gambar yang terdapat pada buku siswa. Setelah guru menjelaskan cara membaca banyak kubus yang terdapat pada gambar buku siswa, selanjutnya siswa dilatih menyatakan bilangan caca menggunakan gambar alat peraga kubus dengan mengerjakan soal tentang bilangan caca dengan 3 angka. Dan untuk pembelajaran 4 membahas tentang lambang bilangan nilai tempat 2 angka dan 3 angka. Pada pembelajaran 4 ini, siswa diminta mengamati bilangan 121 pada gambar yang ada di buku siswa. Siswa mengamati nilai tempat bilangan 2 angka dan dilanjutkan nilai tempat bilangan dengan 3. Setelah itu, siswa menuliskan lambang bilangan 3 angka sesuai soal pada buku siswa tersebut. Setelahnya, siswa menuliskan nama bilangan 3 angka dan menuliskan kalimat yang mengandung lambang bilangan 3 angka di dalam teks percakapan dengan cara berdiskusi. Hal ini dilakukan sehingga siswa bisa menuliskan lambang bilangan 3 angka dengan benar dan sebaliknya. Untuk pembelajaran 6 membahas tentang cara membaca dan menulis bilangan 3 angka mulai dari ratusan, puluhan, hingga satuan. Pada pembelajaran 6 ini, siswa diminta mengamati tiket masuk kebun yang terdapat bilangan 3 angka di dalam buku siswa. Setelah itu, siswa dibimbing untuk membaca bilangan 3 angka tersebut. Setelah itu, siswa melakukan kegiatan menulis bilangan 3 angka dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, siswa diminta mengamati penggambaran bilangan 3 angka sebagai kubus satuan yang ada di buku siswa. Setelah itu, siswa menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan pada bilangan 3 angka tersebut. Barulah setelah itu siswa mencoba menuliskan cara membaca bilangan tersebut. Untuk melatih kemampuan siswa diberikan latihan ayo menulis yang telah diberikan bilangan 3 angka dengan mengisi dalam bentuk kata-kata.
Selanjutnya yaitu kelas 2, tema 1 yaitu hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Pada pembelajaran 1 membahas tentang perbandingan nilai tempat yaitu kurang dari dan lebih dari. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diminta mengamati gambar sekumpulan kubus yang ditata sesuai dengan nilai tempatnya. Pada kegiatan ini, siswa dibimbing untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kumpulan kubus dan nilai tempat tersebut. Selanjutnya, siswa membandingkan kelompok kubus yang satu dengan kelompok kubus yang lain. Pada kegiatan ini, siswa juga dibimbing untuk mengetahui banyak kubus pada setiap kelompok kubus. Kemudian, siswa diminta membandingkan banyak kubus tersebut sesuai dengan nilai tempatnya. Setelahnya, siswa dilatih membandingkan kumpulan kubus melalui soal-soal yang terdapat pada buku siswa. Untuk menambah pemahaman siswa, maka diberikan tugas pemahaman lebih dari dan kurang dari dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Dan untuk pembelajaran 3, membahas tentang perbandingan 2 bilangan cacah dan 3 bilangan cacah. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diminta mengamati cara membandingkan 2 bilangan cacah seperti yang tertulis pada buku siswa. Pada proses ini, siswa diberikan kesempatan saling bertanya dengan teman atau bahkan mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Setelah ini, siswa diminta menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk membuat kartu bilangan. Kartu bilangan ini dijadikan sebagai media pembelajaran dengan melakukan permainan membandingkan bilangan. Selanjutnya, siswa menyusun bilangan 3 angka dan membandingkan 2 bilangan cacah. Setelah siswa menyusun bilangan 3 angka dan membandingkan 2 bilangan cacah, siswa dilatih mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa. Dalam soal ini, siswa membandingkan 2 bilangan 3 angka dengan memperhatikan 2 angka penyusunnya. Setelah itu, siswa membandingkan 2 bilangan 3 angka dengan menuliskan tanda kecil sama dengan atau besar. Dan untuk pembelajaran 4, membahas tentang pengurutan bilangan dari yang paling sedikit hingga paling banyak dengan memperhatikan urutan bilangan cacah berdasarkan nilai tempat. Pada pembelajaran 4 ini, siswa diminta memperhatikan gambar tumpukan kertas warna yang akan digunakan untuk menghias panggung pertunjukan yang ada di buku siswa. Setelah itu, siswa mengurutkan gambar banyak tumpukan kertas tersebut dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Selanjutnya, siswa diminta mengerjakan latihan yang ada di buku siswa dengan memperhatikan urutan bilangan cacah dan kemampuan mengurutkan bilangan nilai tempat. Untuk pembelajaran 6, membahas tentang pengurutan bilangan dari yang pembelajaran 6 ini, siswa diminta mengamati nilai tempat bilangan 3 angka seperti contoh pada buku siswa. Selanjutnya, siswa berlangsung seperti tercantum pada buku siswa tersebut dengan teliti. Siswa dapat mengurutkan 3 buah bilangan 3 angka dari yang terkecil sampai terbesar dan sebaliknya. Lanjut ke analisis yang ketiga, yaitu analisis buku tema kelas 3. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 dan 3. Pada pembelajaran 1, membahas tentang nama dan lambang bilangan ribuan. Pada pembelajaran ini, siswa dikenalkan dengan nama dan lambang bilangan ribuan. Setelah itu, siswa dilatih mengurutkan bilangan. Barulah setelah itu siswa dilatih menuliskan nama dan lambang bilangan 1000 sampai dengan 10.000 yang ada pada buku siswa. Selanjutnya, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Setelah itu, siswa bisa menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, yaitu 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Untuk pembelajaran 3,
membahas tentang lanjutan dari nilai tempat ribuan menjadi puluh ribuan. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diminta mengingat kembali bilangan ribuan dan berlatih membaca nama dan lambang bilangannya. Setelah itu, siswa mengamati contoh suatu data hasil dari sebuah peternakan yang ada di buku siswa. Selanjutnya, siswa berlatih menyelesaikan soal latihan mengenai nama dan lambang bilangan. Dalam hal ini, dapat memudahkan siswa dalam membaca bilangan, yaitu dengan menggunakan teknik nilai tempat. Setelah itu, siswa dapat menentukan nilai tempat sampai ribuan dengan tepat, dan dilanjutkan menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan dengan benar. Hingga selanjutnya, siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1000 sampai dengan 10 ribuan dengan benar. Masih dengan kelas 3, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1, 3, 5, dan 6. Pada pembelajaran 1, membahas tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan menggunakan nilai bilangan ribuan. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diminta mengamati penjelasan tentang cara penyelesaian soal penjumlahan dengan nilai bilangan ribuan. Setelah itu, siswa dikenalkan dengan cara penjumlahan dengan teknik menyimpan. Selain itu, untuk mempermudah penyelesaian penjumlahan, dapat juga menggunakan bantuan tabel nilai tempat. Setelah itu, barulah siswa berlatih mengerjakan contoh soal pada buku siswa. Pada pembelajaran 3, membahas tentang penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Pada pembelajaran 3 ini, siswa diminta mengamati contoh agar dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Setelah mengamati contoh tersebut, siswa diminta menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Setelah itu, siswa dilatih kembali untuk menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Pembelajaran 5 membahas tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Pada pembelajaran ini, siswa diminta mengamati contoh sehingga siswa dapat menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Setelah mengamati contoh tersebut, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Setelah itu, siswa dilatih untuk menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam dengan benar. Pada pembelajaran 6, membahas mengingat kembali cara pengurangan dengan teknik menyimpan sehingga dapat menentukan hasil penjumlahan. Pada pembelajaran 6 ini, siswa diminta mengingat kembali cara menyelesaikan soal pengurangan dengan teknik meminjam. Setelah itu, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan. Dan setelahnya, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Selanjutnya yaitu untuk kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini membahas tentang hasil bagi dua bilangan cacah, tambah sisa dengan benar berdasarkan nilai tempat. Pada pembelajaran 1 ini, siswa diminta mengamati agar dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan benar. Setelah itu, siswa diminta mengamati contoh agar siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Setelah itu, siswa dilatih untuk menyelesaikan soal pembagian dengan nilai tempat yang benar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Triwindi Aprilia. Baiklah teman-teman dan Ibu dosen pembimbing, itulah materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, yang pertama, nilai tempat merupakan nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan, dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Yang kedua, nilai tempat bilangan asli dan operasinya. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan terus bertambah 1 atau himpunan bilangan bulat positif yang tidak termasuk 0. Contohnya, N sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Artinya, deret bilangan asli yang ada di
bawah adalah 1, 2, 3, dan 4. Terdapat nilai tempat bilangan satuan. Yang ketiga, nilai tempat bilangan cacah dan operasinya. Bilangan cacah merupakan bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contoh bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang keempat, nilai tempat bilangan bulat dan operasinya. Himpunan bilangan bulat terdiri dari gabungan bilangan asli, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli. Himpunan bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu himpunan bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Contohnya, 234 merupakan bilangan bulat yang akan ditentukan nilai tempatnya, seperti 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Yang kelima, nilai tempat pecahan dan operasinya. Nilai pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Untuk bilangan pecahan bisa dituliskan dengan A per B, contohnya 1/2, 3/4, dan 5/7. Pecahan terdiri dari 4 jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan senilai. Kemudian adanya analisis matematika di buku kelas rendah, yaitu pada buku kelas 1 tema 3 subtema 1 pembelajaran 3, 5, dan 6 dan subtema 2 pembelajaran 3, 5, dan 6. Pada buku kelas 1 tema 7 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 dan subtema 2 pembelajaran 3 dan 6. Pada buku kelas 2 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1, 4, dan 6 dan subtema 2 pembelajaran 1, 3, 4, dan 6. Pada buku kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, dan subtema 2, pembelajaran 1, 3, 5, dan 6. Baiklah, hanya itu dari saya. Saya sebagai moderator dari kelompok 2, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.